Terakhir kali kita beli jet tempur dalam skala besar itu terakhir kali itu eranya Pak Harto tuh, tahun 90-an. TNI AU menempatkan Rafale ini nanti di dua home base ya. Pertama sekarang di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Nanti yang kedua di Lanut Supadio Pontianak. Jadi pesannya sangat jelas. Ini untuk mengamankan Laut Cina Selatan seperti itu. Mengamankan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Berpotensi terjadi konflik dan kebetulan jet tempur tercanggih yang Indonesia miliki sekarang itu ditempatkan di sana. Pemberitaan soal alutsista di pemerintahan Prabowo sendiri di Oke.com bagaimana? Ya, Bang Kapit, selama 1 tahun pemerintahnya Prabowo nih, sebelumnya kan Prabowo kan jadi Menhan. Pak Prabowo itu memborong nih berbagai macam alutsista. Ya, salah satunya 42 Rafale. Udah gitu ada drone tempur dari Turki ya. Rencana juga kita juga mau beli pesawat J-10 dari Cina yang udah battle proven ya waktu perang Pakistan dan India. Yang di saat itu kan J-10 itu kan menjatuhkan 5 pesawat Rafale ya kan. War proven ya bahasanya. Dan rencananya kita juga mendapat hibah nih pengkapit dari Italia yaitu kapal induk Giuseppe Garibaldi. Nah, DPR Komisi 1 pun sudah memberi lampu hijau lah, udah setuju lah hibah itu. Tapi kan dan kita juga telah dibawa ke Italia untuk dipelajari lah secara spesifikasi kapal induk itu. Tapi ngomongin soal spesifikasi lebih baik kita ngomongin sama ahlinya nih. Siap. Nih, kita udah kedatangan tamu Mas Erik Purnama Putra, analis dari ISDS. Mas Erik, langsung aja nih. Kita bahas soal Rafale dulu kali ya Bang ya. Rafale pemerintah membeli langsung nggak tanggung-tanggung 42. Itu kalau boleh dibilang kayak gimana sih sistemnya, belinya seperti apa? Mungkin bisa ceritakan dulu. Ya. Kebetulan Rafale ini baru datang dan baru serah terima secara resmi di Lanut Halim kemarin Senin ya oleh Presiden dan Menhan. Bagi saya ini sebuah capaian modernisasi yang sudah lama dinantikan ya mungkin oleh TNI dan Kementerian Pertahanan. Kenapa? Terakhir kali kita beli jet tempur dalam skala besar itu terakhir kali itu eranya Pak Harto tuh, tahun 90-an ketika kita mendatangkan jet F-16 Eagle waktu itu kan dari Amerika. Nah, setelah ternyata kan usia F-16 yang kita pakai dan kita andalkan ini sudah 40 tahunan dan sehingga meskipun sudah diremajakan tetap teknologinya kan tetap tua. Akhirnya datanglah Rafale ini jet tempur generasi 4,5. Kalau F-16 itu generasi 4, ini generasi F-4,5. Mendekati generasi 5 yang steel, teknologinya steel. Nah, cuma tidak ada teknologi steel aja, tapi untuk jet tempur ini termasuk yang canggih. Grade A lah ya. Grade A. Terkenal dan sudah teruji di beberapa medan pertempuran. Dan ini kontraknya kan diteken ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan 2002. Jadi butuh waktu 4 tahun ya untuk kontrak dan sampai datang. Dan kita belinya kan 42 unit ya. Batch pertama itu 6 unit datang. Nanti 18 unit datang tahun depan. Dan sisa 18 unit terakhir 2028 atau 2009 lah. Artinya itu baru ya? Sangat baru. Jadi sangat bukan bekas atau apa, tapi emang baru, peremajaannya baru. Makanya gitu. Dicicil juga datangnya kan. Karena belum ada juga barangnya di sana. Di Prancisnya seperti itu. Tapi kalau melihat spesifikasi Rafale sendiri tadi ini 4,5 ya ini. Tapi buat orang awam nih itu buat apa sih Rafale itu spesifikasinya? Nah, kita lihat TNI AU menempatkan Rafale ini nanti di dua home base ya. Pertama sekarang di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Nanti yang kedua di Lanut Supadio Pontianak. Kita lihat posisinya itu kalau di peta itu agak ke utara. Jadi pesannya sangat jelas. Ini untuk mengamankan Laut Cina Selatan seperti itu. Mengamankan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kebetulan wilayah lautan kita itu juga bersinggungan. Kalau melihat merujuk Nine Dash Line versi Cina, mereka mengklaim Laut Natuna Utara itu bagian dari mereka. Seperti itu. Nah, itu dispute seperti itu yang sampai sekarang belum selesai sehingga kayaknya TNI AU memperkuat
memperkuat armada untuk mengamankan wilayah utara seperti itu. Karena masih ada konflik juga ya di sana soal Laut Cina Selatan. Sangat berpotensi terjadi konflik dan kebetulan jet tempur tercanggih yang Indonesia miliki sekarang itu ditempatkan di sana sehingga TNI AU sangat mewaspadai daerah utara seperti itu. Oke. Jadi memang konflik di Cina sendiri menjadi salah satu isu geopolitik yang paling diwaspadai di Indonesia gitu. Sangat karena kalau kita lihat sebelumnya ya, bahkan bukan tentara, ini nelayan dalam tanda kutip nelayan Cina itu sering masuk tuh. Bayangin tuh. Iya. Mereka masuk, tapi uniknya itu mereka dikawal. Ada namanya China Coast Guard dah. Bakamla kalau di sini kita Bakamla. Iya. Mereka kalau nelayan sampai 1000 km jauh dari daratan sampai ke wilayah kita tuh, mereka itu ada yang ngawal kayak gitu tuh. Buset. Tujuannya apa? Selain untuk mencari ikan lah, bahasa mereka mencari ikan. Dan juga mereka tuh sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Untuk mata-mata juga mereka. Mungkin ya. Untuk ngelihat juga. Nah, untuk ya sambil memantau mungkin. Cek jalur lah bahasanya. Cek jalur. Lah, ini kalau kita diamkan, nanti mereka lama-lama makin menjorok wilayah kita. Gitu aja. Ini juga ya, Bang ya. Sehingga kita akhirnya kayak TNI AL itu mengarahkan kapal perang ke sana untuk mengusir. Karena tapi nggak ada kayak diusir, pergi sendiri atau sempat ada konflik? Tetap mereka pergi. Ketika kalau kita balik lagi kapal perangnya ditarik, mereka balik lagi kan kayak gitu tuh. Beberapa tahun yang lalu sering kan terjadi konflik gitu. Kita udah berapa nih kapal Coast Guard Cina sama TNI AL, kapal perang TNI AL sudah. Tapi ya tidak sampai terjadi adu tembakan lah ya. Beda kalau Cina sama Filipina udah berkali-kali itu. Kalau Cina Filipina itu hubungannya sangat panas. Karena lebih dekat dari Filipina. Lebih dekat dan kebetulan juga wilayahnya mereka saling mencaplok gitu tuh. Pakai Nendeslin. Cina pakai Nendeslin untuk mengklaim wilayah. Wilayah dia. Merujuk mereka peta tradisional mereka. Padahal kan dalam tatanan dunia yang modern itu patokannya UNCLOS kan yang disetujui oleh PBB sebenarnya. Termasuk Natuna ya Natuna itu juga dianggap sama mereka kan landas itu kan. Makanya selain kita pengadaan jet tempur, TNI AU ini kan sudah kontrak juga tuh beli drone dari Turki kan. Kebetulan dari Turki. Ada 2 nanti dari perusahaan Baykar dan 1 Turkish Aerospace Industry TAI. Nanti drone-drone kita itu mau ditempatkan di Lanut yang di Natuna itu nanti. Natuna untuk patroli juga di sana nanti itu. Seperti itu rencananya. Tapi gini, Mas Erik, Indonesia ini kan selain punya Rafale, kita juga punya sebelumnya dari zaman Ibu Megawati dulu kita pernah beli Sukhoi dulu kan. Sukhoi 27 sama Su-30 kalau nggak salah. Nah, Flanker. Nah, ini gimana? Jadi itu kita banyak banget tuh produsen-produsennya dari Amerika ada. Sekarang Prancis ya kan. Rusia. Nah, itu untuk spare partnya gimana? Kita kan pernah kejadian waktu tahun sebelum waktu itu kan pernah di-ban Amerika kan. Akhirnya kita kesulitan untuk spare partnya kan. Iya, spare partnya gimana tuh? Kita punya pengalaman buruk memang ya terkait F-16 sama Hercules. Ketika kita butuh banget, kita mau beli spare part nggak bisa karena negara kita diembargo, biasanya diembargo oleh Amerika. Makanya waktu itu akhirnya terpaksa atau pilihan masuk akalnya pemerintah yang waktu itu dipimpin oleh Megawati membeli dari Sukhoi, membeli dari Rusia sebagai perimbangan lah. Nah, cuma yang jarang diketahui publik ini, reliabilitas pesawat Sukhoi ini kalau dibanding produksi barat itu agak kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya kalau kalau kayak kita motor aja, kalau kita motor produksi Jepang itu kan awet tuh ya. Dipakai itu awet, perbaikannya gampang. Oke. Nah, kalau Sukhoi ini kayak udah setahun diperbaiki, agak harus ada bermasalah lagi. Nah, kelemahan Sukhoi ini sampai sekarang mereka itu pelit teknologi loh. Makanya kalau kita ada masalah Sukhoi, kita itu nggak bisa benerin di sini. Kalau F-16 kita udah bisa benerin kadang itu. Akhirnya kita kirimnya kemana? Ke Belarusia. Belarusia ini kan negara yang sangat dekat sekali dengan Rusia kan. Ketika Rusia terjadi perang, kita kan nggak bisa MRO ke sana, mengirim perbaikan ke sana. Akhirnya ngirimnya ke Belarusia seperti itu. Ini 2 kendala ini yang kita hadapin ini. Kita punya F-16 dan kita punya Sukhoi, permasalahan seperti itu.
Oh, susah di spare part ya. Nah, Nah, untuk Rafale ini spare partnya kayak gimana? Ada jaminan atau kayak gimana? Nah, terlepas dari ini baru ya. Ya, kebetulan kalau kita ngelihat hubungan dan geopolitik, kita ngelihat ya, kalau Prancis ini kayaknya bukan negara yang tipikalnya kayak Amerika yang banyak ngatur. Oke, banyak ngatur. Kalau F-16 misal, memang ada. Kalau kamu beli ini nggak boleh dipakai ini. Kalau Rafale kayak sebetulnya nggak ada. Dan kebetulan juga hubungan presiden kedua negara ini sangat dekat. Dan juga sepengetahuan saya di kontrak tidak ada misal, Rafale tidak boleh dipakai ini. Ketiga kita beli Rafale sekaligus kita kirim pelatihan awaknya, pelatihan pilotnya, dan sekaligus spare partnya nanti. Seperti itu. Jadi untuk mengapa akhirnya ketika itu Pak Prabowo Menhan memilih Rafale, akhirnya dipilih jalan tengah lah ini. Jalan tengah ketika akhirnya nggak mau terlalu dijerat oleh kayak Amerika yang banyak aturan, atau teknologinya Rusia. Rusia itu enak. Nggak ada banyak aturan, cuma itu tadi pelit. Durabilitasnya itu, teknologinya itu susah. Iya. Artinya pemerintah memilih Prancis karena Prancis bisa dibilang bukan negara yang punya hegemoni sehingga punya banyak aturan kalau misalkan jual beli dengan mereka. Dan juga nggak punya latar belakang yang pernah kayak mengembargo kita, nggak pernah intervensi kita, kayak gitu-gitu tuh. Dengar-dengar pemerintah Indonesia juga agak sedikit trauma bertransaksi dengan Amerika karena embargo itu. Sangat sekali. Pak Prabowo ini sepengetahuan saya punya trauma dan sentimen pribadi dengan Amerika. Dia juga kebetulan kan kita menyimpang sedikit pernah masuk blacklist Amerika kan, sehingga nggak bisa 20 tahun nggak bisa masuk Amerika. Dia baru dicabut ketika dia berstatus sebagai Menhan, akhirnya bisa ke Pentagon tuh. Hal yang sama dengan Menhan sekarang Pak Safri. Dia kemarin cerita di DPR tuh Komisi 1 tuh. Dia diundang Menteri Perang AS. Dia bilang saya belum tentu bisa datang. Kenapa? Karena saya di blacklist. Akhirnya baru dicabut ketika Menteri Perang yang sekarang nih baru dicabut nih. Akhirnya dia bisa ke Amerika seperti itu. Dan banyak jenderal-jenderal Kopassus lain yang di blacklist Amerika loh. Karena disebut terlibat pelanggaran HAM. Di Timor Leste 98 seperti itu. Ya meskipun itu subjektivitas mereka lah ya seperti itu. Biasa Amerika. Tapi sekarang kondisinya itu Amerika lagi butuh kita nih. Amerika lagi butuh kita. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.